Beberapa tahun lalu, tahun 2017, aku bertemu seorang Kristen Filipina secara daring, bernama Teresa. Makin mengenalnya, kulihat dia punya iman sejati kepada Tuhan. Dia bilang tak mendapatkan apapun dari kebaktian, dan melihat banyak orang percaya lainnya mengikuti tren sekuler. Gerejanya terasa tandus, dia ingin menemukan gereja dengan pekerjaan Roh Kudus. Dia bilang ingin membaca lebih banyak firman Tuhan, mengenal Dia, dan menjalani hidup baru. Dia haus kebenaran. Melihat kerinduan rohaninya, aku sangat ingin membagikan Injil dengannya, agar dia bisa dengar suara Tuhan dan bergabung dengan rumahnya. Suatu ketika aku bertanya, apa yang dia inginkan dari imannya? Dia bilang, aku ingin pergi ke kerajaan Tuhan dan ada di sisi Dia. Tetapi aku pendosa dan tak layak untuk kerajaannya. Aku beritahu dia bahwa kita harus memahami standar kerajaan Tuhan jika ingin masuk. Lalu bertanya apa dia ingin belajar lebih banyak. Dengan semangat dia berkata tentu. Kulihat dia orang percaya sejati yang ingin mencari, jadi aku ingin berbagi kesaksian pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Namun dia harus pergi bekerja. Jadi kami harus mengakhiri obrolan hari itu. Kau berbagi persekutuan dengannya kali berikutnya? Tidak. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Bekerja dari pagi hingga larut malam. Lalu dia kelelahan dan perlu istirahat. Dia menghabiskan sisa waktunya setiap minggu pergi ke kebaktian. Jadi kami tidak sempat untuk mengobrol. Setiap kali aku hubungi, dia sedang bekerja. Jadi kami tidak punya waktu untuk bicara. Setelah beberapa saat, aku mulai putus asa. Kupikir kami harus berkomunikasi secara daring karena berbeda negara. Jika dia tidak sempat log masuk, bagaimana aku bisa berbagi pekerjaan Tuhan pada akhir zaman? Aku berpikir, itu jalan buntu. Aku harus melupakannya. Mungkin orang lain akan membagikan Injil dengannya. Saat hampir menyerah, aku teringat satu firman Tuhan. Halaman 1079. Sadarkah engkau akan beban yang engkau pikul, akan amanatmu dan tanggung jawabmu? Di manakah rasa bermisimu yang bersejarah? Bagaimana kau akan melayani sebagai seorang tuan di masa mendatang? Apakah kau memiliki rasa pertuanan yang kuat? Bagaimana kau akan menjelaskan tentang Tuhan atas segalanya? Apakah itu sungguh penguasa atas makhluk hidup dan segalanya di dunia? Apa rencanamu untuk tahap pekerjaan selanjutnya? Berapa banyak orang yang menantikanmu untuk menjadi gembala mereka? Apakah tugasmu berat? Mereka miskin, menyedihkan, buta dan bingung, meratap dalam kegelapan. Di manakah jalan itu? Betapa mereka merindukan terang seperti bintang jatuh yang tiba-tiba turun dan menghalau kekuatan kegelapan yang telah sekian lama menindas manusia. Siapa yang tahu betapa mereka merindukan ini siang dan malam? Bahkan ketika cahaya melintas, orang-orang yang menderita ini tetap terkurung di penjara bawah tanah tanpa harapan kebebasan. Kapankah mereka akan berhenti menangis? Yang mengerikan adalah kemalangan dari roh-roh rapuh ini yang tak pernah diberi istirahat. Dan sudah lama diikat dalam keadaan seperti ini oleh ikatan tanpa ampun dan sejarah yang membeku. Siapa yang telah mendengar ratapan mereka? Siapa yang telah melihat kesengsaraan mereka? Pernahkah terlintas dalam benakmu betapa sedih dan cemasnya hati Tuhan? Bagaimana dia sanggup melihat manusia polos yang diciptakan dengan tangannya menderita seperti itu? Manusia bagaimanapun juga adalah korban yang telah diracuni. Meskipun manusia telah bertahan hidup, siapa yang mengetahui bahwa mereka telah lama diracuni oleh si jahat? Sudah lupakah kau bahwa kau salah satu dari korban-korban itu? Bersediakah kau berjuang demi kasihmu kepada Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang bertahan ini? Tidak bersediakah kau curahkan segenap tenagamu membalas kebaikan Tuhan yang mengasihi manusia seperti darah dagingnya sendiri? Amin. Memikirkan firman Tuhan, aku merasa menyesal. Aku belum melakukan segala cara untuk membagikan Injil dengannya. Bahkan belum memberitahu dia bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali. Dia punya iman yang tulus kepada Tuhan dan sangat ingin memahami kehendaknya.
Tetapi dia dalam kegelapan rohani, tanpa makanan. Saat dia benar-benar butuh bantuan, aku menyerah atas dirinya. Lalu kapan dia akan mendengar suara Tuhan? Kini bencana merajalela. Jika aku tidak segera bersaksi tentang pekerjaan Tuhan, dia bisa kehilangan penyelamatan. Iya. Benar. Memikirkan hal itu, aku merasa makin bersalah dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu segalanya mungkin bagimu. Jika dia dombamu, aku ingin melakukan segala dayaku untuk membagikan Injil. Tolong bimbing aku. Syukur kepada Tuhan. Setelah berdoa, terlintas di benakku. Dia tak punya waktu. Tetapi aku bisa mengatur waktu untuk kami berdoa bersama. Itu ide bagus. Benar. Iya. Aku tanyakan itu kepadanya, dan dia langsung setuju. Syukur kepada Tuhan. Kami mengatur waktu sekitar pukul 5 pagi. Aku sibuk dengan tugasku saat itu, dan bekerja sampai pukul 3 pagi setiap malam. Kupikir aku tak akan punya waktu tidur jika harus bangun sepagi itu. Namun aku membatin. Jika mengkhawatirkan kenyamananku, itu akan menunda Teresa datang ke hadapan Tuhan. Aku tahu itu salah. Iya. Aku ingat Tuhan berfirman, daging adalah milik iblis. Di dalam daging terdapat keinginan berlebihan. Daging itu egois, ingin menikmati kenyamanan dan bersenang-senang, berkubang dalam kemalasan dan enggan bekerja. Setelah memuaskannya sampai titik tertentu, kau akan dimakan olehnya. Syukur kepada Tuhan. Aku tahu, memuaskan daging berarti memuaskan iblis. Aku akan gagal memberikan kesaksian dan melakukan tugas, serta kehilangan kesempatan menjadi saksi pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Aku mengucapkan doa, siap berpaling dari daging, membayar lebih mahal untuk membagikan Injil dengannya, dan membawanya ke rumah Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kami mulai bertemu untuk doa pagi. Dan saat aku mengucapkan doa yang tulus untuknya, berharap dia akan punya lebih banyak waktu untuk bersekutu tentang firman Tuhan. Dia memberitahuku dengan serius, aku bisa merasakan ketulusanmu. Terima kasih atas doamu. Aku sungguh terharu. Perkataannya membuat hatiku hangat. Dan aku melihat orang bisa merasakannya saat seseorang tulus. Ya. Aku diam-diam bertekad kepada Tuhan bahwa aku akan membawa Teresa ke rumahnya. Jadi, aku sarankan kepadanya agar meluangkan waktu untuk bersekutu tentang Alkitab bersama. Dia setuju menyempatkan persekutuan 30 menit setiap hari. Dan menyebutkan lagi, dia ingin tahu cara memasuki kerajaan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dia pencari kebenaran. Bagus. Iya. Kami membicarakan itu dalam persekutuan esok harinya. Aku berkata, setiap orang percaya ingin masuk kerajaan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mendengarkan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Perkataan Tuhan sangat jelas. Kunci untuk masuk ke kerajaan surga adalah melakukan kehendak Tuhan. Lalu apa artinya itu? Sederhananya, melakukan kehendak Tuhan adalah menerapkan firman Tuhan dan mengikuti perintahnya. Itu berarti menjauhkan diri dari dosa dan menerapkan firman Tuhan, serta mengasihi dan tunduk kepada Tuhan dari hati. Orang yang selalu berbohong, berbuat dosa dan menentang Tuhan, melawan tuntutannya, tidak melakukan kehendaknya, apakah mereka layak masuk kerajaan surga? Dia bilang, tidak. Kita terus berbohong, berdosa dengan perkataan kita, dan makin banyak orang mengikuti tren duniawi, mengejar uang. Kita tak menyembah Tuhan dengan tulus, tidak terkecuali para pendeta. Bagaimana mungkin kita masuk ke kerajaan? Aku menjawab, ya, kita telah ditebus Tuhan Yesus dan dosa kita telah diampuni. Tetapi kita terus berbohong dan berbuat dosa. Kita berdosa di siang hari, mengaku di malam hari. Alkitab berkata, tanpa kekudusan tak ada yang bisa melihat Tuhan. Kita tak layak untuk kerajaan jika seperti ini. Namun kita semua tahu Tuhan mengasihi manusia. Dia ingin kita diselamatkan masuk ke kerajaannya dan hidup dalam terangnya. Jadi, bagaimana Tuhan mewujudkan ini untuk kita? Alkitab berkata, jadi Kristus satu kali dikorbankan untuk menanggung dosa banyak orang. Dan kepada mereka yang mencarinya, dia akan menampakkan diri kedua kalinya, tanpa dosa untuk keselamatan. Tuhan datang lagi pada akhir zaman untuk menyelamatkan kita, sepenuhnya membebaskan kita dari jeratan dosa, menjadikan kita orang yang tunduk kepada Tuhan, agar sepenuhnya diselamatkan.
Dia sangat senang mendengar ini dan berkata, "Aku ingin berhenti berbuat dosa. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari dosa?" Aku mengiriminya ayat kitab suci. Yang pertama, sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Lalu, aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di tahta, ada kitab yang ditulis sisi dalam dan belakangnya dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat kuat berkata dengan suara nyaring, "Siapakah yang layak membuka kitab itu dan membuka materainya? Lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud telah menang, sehingga dia dapat membuka kitab itu dan melepaskan ke-7 materainya." Amin. Aku berkata, Tuhan berfirman akan menggunakan kebenaran untuk menguduskan manusia. Lalu kitab Wahyu dan kitab Daniel mengatakan buku yang dimateraikan akan dibuka pada akhir zaman. Buku ini mengacu pada firman baru yang diucapkan Tuhan pada akhir zaman. Inilah kebenaran yang akan menguduskan manusia. Hanya Tuhan yang bisa membuka buku itu dan mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Tuhan mengucapkan banyak kebenaran untuk menyucikan kita saat Dia datang pada akhir zaman, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tepat. Kitab Wahyu juga mengatakan beberapa kali, barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan ucapan Roh kepada gereja. Tuhan akan bicara kepada gereja-gereja pada akhir zaman. Kita hanya perlu mendengarkan suaranya. Kita tak bisa menyambut Tuhan kecuali mendengar suaranya. Dan hanya ini kesempatan kita untuk disucikan agar layak bagi kerajaan. Iya. Pada titik ini, Teresa bertanya, kenapa Tuhan perlu mengucapkan firman baru pada akhir zaman? Aku telah membaca Alkitab sepanjang hidupku, dan itu memberiku iman serta mengajariku banyak hal. Mengajariku toleransi, kesabaran, dan pengampunan. Aku merasa Alkitab sudah cukup. Dan pendeta kami selalu berkata, semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Tidak ada firman Tuhan di luar itu. Aku bisa lihat, Teresa punya gagasan tentang Tuhan yang bicara pada akhir zaman, bahwa dia tidak menerimanya. Iya. Jadi aku tidak langsung membantahnya. Oh ya, apa yang kau katakan kepadanya? Aku berbagi pengalamanku dengannya. Aku berkata, aku dahulu juga berpikir begitu. Kupikir semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Di luar itu, tidak ada firman baru dari Tuhan. Namun kemudian, ku dengar seorang saudara menyebutkan satu firman Tuhan yang membuat pandanganku berubah. Tuhan Yesus berkata, ada banyak hal lain yang bisa kukatakan, tetapi engkau belum bisa menerima semuanya itu. Namun ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Amin. Itu firman Tuhan kepada murid-muridnya saat itu. Dia berkata punya lebih banyak hal untuk dibagikan, tetapi orang-orang tidak bisa menanggungnya saat itu. Dia perlu berfirman lebih banyak pada akhir zaman untuk membimbing orang memahami semua kebenaran, sehingga kita bisa dibebaskan dari jerat dosa dan diselamatkan. Iya. Lalu, aku ingat contoh yang baik untuk dibagikan dengannya. Bayangkan seorang anak kecil. Saat dia kecil dan ibunya mengajarinya bicara serta berjalan, menurutmu, akankah ibunya menyuruh dia mencari nafkah yang baik agar bisa merawat ibu dan ayahnya? Tentu tidak. Dia terlalu muda untuk memahami itu. Pada usia itu, orang tuanya hanya akan memberitahu hal-hal yang bisa dia mengerti. Lalu saat dewasa dan belajar lebih banyak, mereka akan memberitahunya lebih banyak tentang kehidupan. Seperti mencari pekerjaan dan berkeluarga. Itu seperti Tuhan Yesus melakukan penebusan di zaman kasih karunia berdasarkan kebutuhan manusia, mengungkapkan jalan pertobatan, mengajari orang agar rendah hati, memikul salib, memaafkan orang lain 70 kali 7 kali. Namun, ada hal lain yang tidak diberitahukan Tuhan. Semua kebenaran untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia. Dia menyimpan ini untuk saat Tuhan datang pada akhir zaman. Dan inilah kitab bermaterai yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Selama 2000 tahun ini, tidak ada seorang pun yang membaca buku itu. Karena itu tak dibuka sampai Tuhan datang pada akhir zaman. Menurutmu, mungkinkah yang tertulis di buku itu ada di dalam Alkitab? Dia berkata dengan serius, mustahil ada di dalam Alkitab. Aku berbagi persekutuan ini dengannya beberapa kali lagi, sampai dia bilang memahaminya. Syukur kepada Bagus. Tuhan. Kepada Tuhan. Namun esok harinya, saat aku membahas Tuhan berfirman pada akhir zaman lagi, dia berkata, semua firman Tuhan untuk akhir zaman seharusnya ada dalam Alkitab.
Kupikir aku salah dengar, jadi aku pastikan itu dengannya. Dia benar-benar mengatakan itu. Saat itu aku sangat kecewa dan berpikir ternyata dia belum benar-benar mengerti. Aku jadi merasa sangat berkecil hati. Kupikir mengatur waktu dengan dia saja sudah sulit. Kini dia masih tidak mengerti, bahkan setelah kujelaskan beberapa kali. Akankah dia bisa memahami ini? Aku tidak mengatakan apa-apa, tetapi mulai berpikir untuk mundur. Namun aku lalu sadar, itu bukan karena dia tidak mendapat apapun dari persekutuan kami. Mengkotak-kotakan seseorang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Benar. Lalu aku teringat ini dari firman Tuhan. Tuhan memberimu tugas ini. Engkau harus memperlakukan setiap target penginjilan dengan kasih dan kesabaran, penderitaan dan kerja keras, membagikan Injil dengan bertanggung jawab, mempersekutukan kebenaran dengan jelas, dan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kau harus memenuhi tugasmu dengan sikap ini. Jika target penginjilan berulang kali mengajukan pertanyaan, bagaimana kau menanggapinya? Tidak keberatan meluangkan waktu untuk menjawab, melakukan semua yang kau bisa untuk menyelesaikannya, sampai mereka paham dan tak menanyakannya lagi. Maka tanggung jawabmu terpenuhi, dan kau akan bebas dari rasa bersalah. Bebas dari rasa bersalah kepada mereka? Tidak, melainkan kepada Tuhan. Karena tugas dan tanggung jawab ini dipercayakan kepadamu oleh Tuhan. Amin. Aku merasa malu kepada diriku saat memikirkan yang Tuhan minta. Aku hanya bersekutu beberapa kali, tetapi tidak mau terus mencoba karena dia belum melepaskan gagasannya. Aku tidak bersikap mengasihi. Aku juga punya banyak gagasan saat pertama menjadi orang percaya. Tetapi saudara-saudari bersekutu berulang kali dan berdoa untukku sebelum aku melepaskan gagasan itu dan menerima penyelamatannya. Ini karena kasih dan toleransi Tuhan. Iya. Jadi kenapa aku tidak bisa sabar bersekutu dengannya saat membagikan Injil? Karena merasa sangat malu, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jika dia salah satu dombamu, tolong bimbing aku. Aku akan kerahkan segalanya untuk bekerja sama denganmu. Amin. Setelah berdoa, aku berpikir tentang bagaimana Alkitab menjadi dasar iman Teresa selama bertahun-tahun. Wajar dia tidak bisa langsung sepenuhnya menerima saat mendengar firman baru Tuhan untuk akhir zaman tidak ada dalam Alkitab. Kupikir aku bisa bicara dengannya dari sudut pandang berbeda. Setelah itu, aku bagikan kutipan firman Tuhan. Mari kita baca. Baiklah. Halaman 1365. Aku akan bacakan. Baiklah. Tuhan sendiri adalah hidup dan kebenaran. Hidup dan kebenarannya ada berdampingan. Mereka yang tak mampu memperoleh kebenaran takkan mendapatkan hidup. Tanpa bimbingan, dukungan, dan perbekalan dari kebenaran, kau hanya akan mendapatkan hukum tertulis, doktrin, dan kematian. Hidup Tuhan selalu ada. Kebenaran dan hidupnya ada berdampingan. Jika tak mampu menemukan sumber kebenaran, kau takkan diberi makan dengan kehidupan. Jika tak bisa dapatkan perbekalan hidup, kau tentu tidak memiliki kebenaran. Dan selain dari gagasan dan imajinasi, tubuhmu hanyalah dagingnya. Dagingmu yang penuh dengan bau busuk. Ketahuilah, kata-kata dari buku tidak dapat dianggap sebagai hidup. Catatan sejarah tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Aturan di masa lalu tak bisa menjadi catatan tentang firman Tuhan zaman sekarang. Hanya yang diungkapkan Tuhan ketika dia datang ke bumi dan tinggal di antara manusia adalah kebenaran hidup, kehendak Tuhan, dan cara kerja dia pada saat ini. Amin. Amin. Ada satu lagi. Ini kau bisa membacanya. Kenyataan yang ingin kujelaskan di sini adalah siapa Tuhan dan apa yang dimilikinya tiada habisnya dan tak terbatas untuk selamanya. Tuhan adalah sumber kehidupan dan segala sesuatu. Dia tidak dapat dipahami oleh makhluk ciptaan apapun. Akhirnya, aku harus terus mengingatkan semua orang. Jangan lagi membatasi Tuhan dengan buku-buku, firman,
atau perkataan-perkataannya di masa lalu. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan karakteristik pekerjaan Tuhan, baru. Dia tidak suka mengambil jalan lama atau mengulang pekerjaannya, dan dia tidak ingin disembah dengan didefinisikan dalam lingkup tertentu. Inilah watak Tuhan. Amin. Amin. Setelah itu, aku bersekutu dengannya. Tuhan adalah sumber dari segala kebenaran dan hikmat-Nya tidak terbatas. Tuhan bisa ungkapkan banyak kebenaran berdasarkan kebutuhan manusia. Bagaimana dia bisa dibatasi pada yang tercantum di Alkitab? Bukankah itu membatasi Tuhan pada isi Alkitab? Lalu, kuceritakan fabel Tiongkok tentang katak di dasar sumur. Aku berkata, ada seekor katak yang hidup di dasar sumur dan hanya bisa melihat langit melalui mulut sumur. Jadi dia mengira langit sama besarnya dengan bukaan itu. Lalu suatu hari turun hujan deras sehingga dia bisa melompat keluar. Dia melihat hamparan langit yang tak terbatas, yang jauh lebih besar dari mulut sumur. Dia sadar tak bisa melihat seluruh langit karena berada di dasar sumur. Aku berkata, diriku juga seperti itu. Pemahamanku tentang Tuhan sangat dangkal. Tuhan begitu besar, kita begitu kecil. Tuhan itu tidak terbatas dan berlimpah. Kita tak akan tahu apa yang dia miliki dan siapa dia dengan nalar kita. Kita tak mungkin membatasi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan adalah sumber kebenaran. Apa Tuhan bisa ungkapkan lebih banyak kebenaran daripada yang ada di Alkitab? Hal-hal yang lebih tinggi dari itu. Segala sesuatu yang dibutuhkan orang pada akhir zaman. Dia berkata, tentu dia bisa. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Aku bisa melihat gagasannya mulai mengendur, hatinya membuka. Aku mengiriminya ayat yang sama. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan ucapan Roh kepada gereja. Aku memberitahunya, yang dikatakan Roh kepada gereja adalah yang Tuhan firmankan saat dia datang pada akhir zaman. Dan Alkitab punya catatan tentang apa yang Tuhan firmankan dan lakukan di zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Aku bertanya, apa firman baru yang Tuhan ungkapkan saat dia datang kembali bisa ada di Alkitab sebelumnya? Dia tersenyum dan berkata, kini aku mengerti. Firman Tuhan saat dia datang kembali tidak ada dalam Alkitab. Dan Tuhan bisa mengucapkan firman di luar Alkitab. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dia sangat tersentuh dan berkata, orang-orang tidak cukup memahami Tuhan. Dia ingin baca lebih banyak firman Tuhan dan lebih memahaminya. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan ini nyata dan mudah dipahami. Benar. Ini berkat bimbingan Tuhan. Iya. Aku juga senang melihat Teresa siap menerima bahwa Tuhan akan datang kembali dan berfirman lagi. Aku bertanya kepadanya, karena Tuhan akan datang kembali dan berfirman lagi, menurutmu media apa yang akan dia gunakan untuk perkataannya? Dia berkata, melalui Roh. Aku berkata, dahulu aku juga berpikir begitu. Tetapi aku menyelidiki kitab suci dengan saudara-saudari dan melihat kitab itu berkata, sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian ke bagian lain di bawah langit. Demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya. Tetapi pertama-tama dia harus mengalami penderitaan dan ditolak generasi ini. Ada juga, sama seperti di zaman Nuh, begitu juga kelak di hari-hari anak manusia. Dan hendaklah kau berjaga-jaga, sebab anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kau duga. Aku berkata, ayat-ayat ini menyebutkan Tuhan akan datang kembali sebagai anak manusia. Anak manusia berarti dia lahir dari manusia dan punya kemanusiaan yang normal. Dia tak akan disebut demikian jika dalam wujud spiritual. Tuhan Yahweh menggunakan wujud rohani, jadi dia tak disebut demikian. Itu berarti Tuhan datang kembali dalam daging pada akhir zaman. Jika dia datang dalam tubuh rohani yang dibangkitkan, datang di atas awan dan menampakkan diri secara terbuka, semua orang akan bersujud, ketakutan, dan tak seorang pun berani menolaknya. Benar. Lalu bagaimana firman Tuhan? Pertama-tama dia harus mengalami penderitaan dan ditolak generasi ini akan tergenapi. Sepertinya Teresa memikirkan sesuatu, jadi aku bertanya, kenapa Tuhan memutuskan untuk datang dalam daging pada akhir zaman dan bukan datang sebagai roh? Dia menggeleng. Aku berkata, orang tidak bisa melihat atau menyentuh Tuhan dalam wujud rohani. Iya. Jika tubuh rohani tiba-tiba muncul dan berbicara, bagaimana perasaanmu? Takut. Tepat. Ya. Orang akan takut dan bingung. Apakah Tuhan ingin semua orang merasa takut saat dia berbicara kepada kita? Tentu saja tidak. Ya. Kemanusiaan yang rusak
terlalu ternoda. Kita tidak layak melihat roh Tuhan. Melihat roh Tuhan hanya akan membunuh kita. Benar. Kemudian aku bacakan dia lebih banyak firman Tuhan. Halaman 932. Cara Tuhan menyelamatkan manusia tidaklah dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode roh dan identitas roh, karena rohnya tidak dapat disentuh ataupun dilihat manusia, serta tidak dapat didekati manusia. Jika dia menyelamatkan manusia sebagai roh, manusia tidak akan menerima keselamatannya. Jika Tuhan tidak mengambil rupa manusia, manusia tidak dapat memperoleh keselamatan ini, karena manusia sama sekali tidak dapat mendekatinya. Sama seperti tak seorang pun mampu mendekati awan Yahweh. Hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yakni memasukkan firman-Nya ke dalam daging, dia akan menjadi manusia. Dapat secara pribadi mengerjakan firman-Nya dalam diri semua orang yang mengikutinya. Hanya dengan demikian, manusia dapat mendengar firman-Nya, melihat firman-Nya, dan juga menerima firman-Nya. Kemudian melalui hal ini, sepenuhnya diselamatkan. Iya. Jika Tuhan tidak menjadi daging, tidak ada manusia daging yang akan menerima keselamatan yang demikian agung. Tak akan ada seorang pun yang akan diselamatkan. Amin. Jika roh Tuhan bekerja secara langsung di antara manusia, seluruh umat manusia akan dimusnahkan. Atau karena tidak mampu berhubungan dengan Tuhan, mereka akan ditawan oleh iblis. Inilah manfaat Tuhan menjadi daging. Dia dapat memanfaatkan pengetahuan manusia dan menggunakan bahasa manusia untuk berbicara dan mengungkapkan kehendak-Nya. Dia menjelaskan atau menerjemahkan bagi manusia bahasa ilahinya, yang sukar orang pahami ke dalam bahasa manusia melalui cara manusia. Ini membantu orang memahami kehendak-Nya dan mengetahui apa yang ingin Dia lakukan. Iya. Dia juga bisa bercakap-cakap dengan orang dari sudut pandang manusia, menggunakan bahasa manusia, dan berkomunikasi dengan manusia dengan cara yang mereka pahami. Dia dapat berbicara dan bekerja menggunakan bahasa dan pengetahuan manusia, agar manusia merasakan kebaikan dan kedekatan Tuhan untuk memahami isi hatinya. Amin. Lalu aku lanjutkan, persekutuanku. Tuhan memutuskan datang dalam daging dan menjalani kehidupan nyata di antara kita, agar bisa lebih dekat dan memberi kebenaran untuk menyelamatkan kita. Seperti orang tua kepada anaknya. Apakah orang tua ingin anaknya takut setiap kali anaknya melihat mereka? Tidak. Tentu saja tidak. Jadi kukatakan kepadanya, orang tua tak akan ingin anaknya takut setiap melihat mereka. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Jika Tuhan hanya bicara dari surga, kita pasti akan merasa takut dan akan menjauh darinya. Benar. Tuhan tidak ingin kita menjauh, merasa Dia sulit didekati. Jadi kedatangan Tuhan kembali akan seperti saat Tuhan Yesus datang. Dia datang dalam daging, sebagai anak manusia biasa yang normal. Makan dan bicara dengan murid-muridnya, serta membantu menyelesaikan masalah dan kebingungan mereka. Dapat melihat Tuhan sungguhan yang hidup, benar-benar hidup di antara manusia. Membantu kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan bisa menggunakan bahasa kita untuk mengungkapkan kebenaran, membekali dan memelihara kita. Dia bisa menggunakan contoh agar kita bisa lebih memahami kehendak-Nya, lalu lebih mudah masuk ke dalam kebenaran. Kasih Tuhan kepada kita begitu nyata, sangat berharga. Dengan menjadi daging, Tuhan menanggung penderitaan besar untuk berfirman dan bekerja agar kita memahami kebenaran, dibebaskan dari dosa dan diselamatkan. Ini penyelamatan terbesarnya bagi umat manusia yang rusak. Pada titik ini, Teresa meneteskan air mata. Dia bilang, kini aku paham. Tuhan datang kembali dalam wujud inkarnasi. Aku juga ingin Tuhan datang di antara kita dalam daging. Dia sangat mengasihi kita. Kita tidak layak. Melihat betapa terharunya Teresa, aku sangat tersentuh. Dan teringat satu firman Tuhan. Dapatkah kau gambarkan secara konkret watak yang Tuhan tunjukkan di setiap zaman, menyampaikan makna penting zaman tersebut secara tepat?
Apakah kau yang mengalami pekerjaan Tuhan pada akhir zaman mampu menjelaskan watak benar Tuhan? Dapatkah kau bersaksi tentang watak Tuhan dengan jelas dan akurat? Bagaimana kau akan menyampaikan apa yang telah kau lihat dan alami kepada orang beragama yang saleh, miskin dan menyedihkan yang haus akan kebenaran dan butuh penggembalaanmu? Untuk memberi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan, kau harus mengandalkan pengalamanmu, pengetahuanmu, dan harga yang sudah kau bayar. Hanya dengan demikianlah kau dapat memuaskan kehendak-Nya. Amin. Amin. Aku merenungkan saat aku membagikan Injil, seringnya aku hanya berbagi teori. Dan tak pernah berpikir apa aku punya pemahaman tulus tentang Tuhan, apa aku bisa membagikan kesaksian dari pengalamanku. Pengalaman ini menunjukkan kepadaku, membagikan Injil bukan hanya bicara kepada orang lain, tetapi kesempatan untuk lebih mengenal Tuhan. Iya. Aku bisa merasakan kasih-Nya melalui persekutuanku dengan Teresa. Jika dia tidak datang untuk bekerja dan bicara dalam daging, tidak mungkin kita bisa memahami kebenaran atau watak rusak kita ditahirkan. Kita hanya akan hancur dalam bencana. Makin memikirkannya, makin aku merasakan betapa besar kasih Tuhan. Benar. Kemudian, Teresa berkata, persekutuan hari ini sungguh baru bagiku. Aku mendapatkan banyak dari ini. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Mendengarnya mengatakan ini, aku merasa senang. Aku bilang kepadanya, Tuhan Yesus telah datang kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan firman baru dan melakukan penghakiman pada akhir zaman untuk mentahirkan manusia. Ini menggenapi nubuat Alkitabiah. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Karena Bapa tak menghakimi siapapun, tetapi menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Teresa senang mendengar Tuhan telah datang kembali. Tetapi dia juga bingung. Dia bertanya, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita saat dia disalibkan. Kenapa Tuhan perlu kembali dan melakukan penghakiman untuk menyelamatkan manusia? Aku membacakan firman Tuhan untuknya. Mari kita tonton videonya. Baiklah. Iya. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak, menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis. Tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang, dan mereka akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Engkau hanya tahu bahwa Yesus akan turun ke bumi pada akhir zaman, tetapi bagaimana tepatnya Dia akan turun? Orang berdosa sepertimu, yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, dapatkah engkau berkenan di hati Tuhan? Bagimu, engkau yang masih dirimu yang lama, memang benar bahwa engkau diselamatkan oleh Yesus, dan engkau tidak terhitung sebagai orang berdosa karena penyelamatan Tuhan,
Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa engkau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin engkau bisa kudus jika engkau belum diubahkan? Di dalam dirimu, engkau dipenuhi dengan kenajisan, egois dan kasar, tetapi engkau masih berharap untuk dapat turun bersama Yesus. Enak betul. Engkau melewatkan satu tahap dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau hanya ditebus, tetapi belum diubahkan. Agar engkau dapat berkenan di hati Tuhan, Tuhan harus secara pribadi melakukan pekerjaan untuk mengubahkan dan menahirkanmu. Jika engkau hanya ditebus, engkau tidak akan dapat mencapai kekudusan. Dengan begini, engkau tidak akan layak mendapat bagian dalam berkat-berkat yang baik dari Tuhan, sebab engkau telah melewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan mengelola manusia, yaitu tahap kunci berupa pengubahan dan penyempurnaan. Dengan demikian, engkau, seorang berdosa yang baru saja ditebus, tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku berkata, Tuhan Yesus memang sudah menebus kita. Apa yang dicapai oleh penebusan ini? Kita telah ditebus dari dosa-dosa kita, agar tidak lagi dihukum karena melanggar hukum. Inilah yang dicapai oleh pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Dosa kita diampuni melalui iman kepada Tuhan, tetapi kita tetap berbuat dosa sepanjang waktu. Kita berbuat dosa saat siang, mengaku saat malam. Tidak pernah bisa lepas dari belenggu dosa. Kenapa ini terjadi? Itu karena kita belum menyingkirkan natur berdosa kita. Natur berdosa ini seperti tumor ganas jauh di dalam diri kita. Jika tak dihilangkan, kita bisa diampuni 10.000 kali. Tetapi tak akan bisa lepas dari dosa atau layak untuk kerajaan. Ini sebabnya Tuhan perlu datang kembali dan melakukan penghakiman. Penghakiman itu untuk menyelesaikan natur berdosa kita, agar bisa bebas dari belenggu dosa, serta disucikan dan diselamatkan. Teresa sangat senang mendengar ini, dan berkata, bisa jelaskan tentang pekerjaan penghakiman. Bagaimana Tuhan melakukan penghakiman ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Aku membacakannya kutipan firman Tuhan. Halaman 1343. Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, dan membedah perbuatan manusia. Firman-firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya menaati Tuhan, setia kepada Tuhan, bagaimana hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan, berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak menjelaskan natur manusia dengan hanya beberapa kata. Dia menyingkapkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya metode itulah yang bisa disebut penghakiman. Hanya penghakiman semacam itulah yang dapat menaklukkan dan meyakinkan manusia untuk tunduk kepada Tuhan dan membuat mereka benar-benar mengenal Tuhan. Pekerjaan penghakiman membuat manusia memahami wajah Tuhan yang sesungguhnya dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan ini membuat manusia banyak mendapatkan pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini memungkinkan manusia mengetahui hakikatnya yang rusak
dan akar penyebab kerusakannya dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena hakikat pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Setelah membaca, aku berkata, pada akhir zaman Tuhan melakukan penghakimannya dengan firman untuk mengungkap natur iblis manusia yang menentang Tuhan. Ini menyingkap pengungkapan watak iblis dan penentangan kita terhadap Tuhan, agar kita tahu seberapa dalam iblis telah merusak kita, seraya melihat watak Tuhan yang kudus dan benar. Iya. Dengan dihakimi, dihajar, dipangkas, dan ditangani firman Tuhan, kita melihat semua watak iblis yang kita perlihatkan. Seperti congkak, curang, egois, dan serakah. Kita mungkin bisa berkorban untuk Tuhan, tetapi saat terjadi hal yang tidak kita sukai seperti sakit atau menghadapi bencana, kita salah paham dan menyalahkan Tuhan. Benar. Penghakiman ini cara agar kita tahu bahwa meskipun kita berkorban untuk Tuhan, itu hanya demi berkat, upah, dan masuk ke kerajaan. Kita bersepakat dengan Tuhan. Kita tak punya ketundukan dan kasih sejati kepada Tuhan. Iya. Melalui penghakiman dan hajaran firman Tuhan serta yang disingkap oleh pengalaman kita melihat kebenaran dari kerusakan kita kemudian membencinya. Kita juga mengalami watak Tuhan yang kudus dan benar, yang tak menoleransi pelanggaran, serta mengembangkan rasa hormat kepada Tuhan. Ini satu-satunya cara kita bisa melihat sedalam apa iblis telah merusak kita. Tanpa penghakiman dan hajaran Tuhan pada akhir zaman, kita tak akan bisa melihat kebenaran dari kerusakan kita atau dibebaskan darinya. Kita tak akan punya kasih atau ketaatan kepada Tuhan. Benar. Seperti halnya orang sakit. Jika tak tahu ada yang salah dengan mereka, mereka tak akan berobat. Atau tahu perawatan apa yang dibutuhkan. Benar. Jadi mereka tidak akan pulih. Iya. Iya. Namun, jika mereka pergi ke dokter, dokter bisa memberitahu apa yang salah, apa penyebabnya, dan cara mengobatinya. Lalu jika mengikuti saran dokter, mereka akan pulih. Iya. Jadi, Tuhan menghakimi manusia dengan firman-Nya pada akhir zaman untuk menyelesaikan natur berdosa kita dan watak rusak iblis. Kita harus menerima penghakiman dan hajaran itu, agar dibebaskan dari dosa, menyingkirkan watak rusak iblis, diselamatkan Tuhan, dan masuk ke kerajaan. Benar. Saat itu, Teresa berkata, "Kini aku mengerti. Pekerjaan penghakiman adalah cara Tuhan menyelamatkan kita. Aku ingin lepas dari kehidupan berbuat dosa dan mengaku ini. Aku harus menerima penghakiman dan pentahirannya." Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, kami menonton beberapa film Injil bersama, lalu banyak membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bagus. Teresa memberitahuku, firman ini punya otoritas dan kuasa yang besar. Ini mengguncang dunia. Ini suara Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar Yesus yang datang kembali. Dialah Tuhan yang kembali untuk menyelamatkan kita. Lalu, dia bertanya kepadaku, bagaimana aku bisa mendapatkan salinan firman-Nya? Di mana aku bisa bersekutu dengan orang percaya lainnya? Aku bilang bisa mengenalkannya kepada anggota gereja dan mengiriminya versi daring firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Dia bersemangat, matanya berbinar-binar, lalu berkata ingin mendapatkan buku itu dan segera membaca firman-Nya. Syukur kepada Tuhan, Dia merindukannya. Ya, melihat betapa gembiranya dia menyambut Tuhan, aku sangat bersyukur atas pencerahan dan bimbingan Tuhan yang memungkinkan Teresa mendengar suara Tuhan dan masuk rumahnya. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. 2 atau 3 hari kemudian, dia memberitahuku telah memberitakan kepada sahabatnya bahwa Tuhan sudah datang kembali, yang memperingatkan dia agar tidak mempercayainya. Pendetanya juga menelpon dan mengancamnya. Berkata ini akan membuatnya dikeluarkan dari gereja. Wah, apakah dia jadi gentar? Bagaimana? Tidak, Oh, dia berkata, aku yakin Tuhan yang Maha Kuasa adalah Kristus pada akhir zaman, karena firman-Nya adalah kebenaran. Dan hanya Kristus yang bisa mengungkapkannya. Dia Yesus yang datang kembali. Aku tak akan terpengaruh temanku, dan pendeta tak bisa menghentikanku. Ya, domba-domba Tuhan benar-benar mendengar Ya, suaranya. syukur kepada Tuhan. Dia juga berkata, aku telah lama mencari gereja sungguhan, tetapi selalu kecewa. Tak satu pun dari mereka yang memelihara. Dan makin banyak anggota yang mengikuti tren duniawi. Aku merasa tak berdaya.
Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak pernah bermimpi akan mendengar suara Tuhan dan menyambut Tuhan. Aku akhirnya menemukan gereja Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dia emosional dan aku bisa melihat air mata di matanya. Dia terlihat penuh harapan. Bagus. Aku sangat tersentuh. Aku melihat saat salah satu domba Tuhan mendengar suaranya, mereka akan mengikutinya dan mempertahankan imannya, bagaimanapun iblis campur tangan. Namun teringat bagaimana aku berkecil hati, ingin menyerah saat menemui jalan buntu, dan siap meninggalkan dia. Hampir menyerah berbagi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Aku dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Aku juga melihat hanya Tuhan yang benar-benar mengasihi kita. Karena saat hendak menyerah, firman Tuhan mencerahkan dan membimbingku tepat pada waktunya, agar aku bisa melihat pemberontakanku dan memahami kehendaknya untuk menyelamatkan manusia. Lalu aku bisa bekerja bersama Tuhan untuk memberi kesaksian kepada Teresa. Iya. Ini juga pengalaman yang mendalam bagiku, bahwa membagikan Injil membantu menyelamatkan orang. Menggunakan perasaan dan pengalaman hidup untuk menjadi saksi pekerjaan Tuhan, membawa seseorang yang merindukan kedatangan Tuhan yang ada di dunia kegelapan ke rumah Tuhan. Tidak ada yang lebih bermakna. Amin. Amin. Aku juga melihat sukacita dan emosi seseorang yang merindukan kedatangan Tuhan kembali saat mereka mendengar suaranya dan menyambutnya. Iya, benar. Lalu aku bisa merasakan Tuhan berharap lebih banyak orang percaya sejati akan datang ke hadapannya dan menerima penyelamatannya. Iya. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang hidup dalam kegelapan, merindukan kedatangan Tuhan. Tuhan sedih dan mengkhawatirkan mereka. Jadi aku makin merasa membagikan Injil adalah tanggung jawabku, panggilanku. Amin. Amin. Aku juga bersumpah demi Tuhan, bahwa apapun rintangan yang kutemui, aku akan bersandar kepadanya dan tetap membagikan Injil. Aku akan bagikan kesaksian berdasarkan pemahamanku tentang Tuhan dan membawa dombanya ke hadapannya agar mereka bisa menerima penyelamatannya pada akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Amin. Pengalaman seperti ini sangat nyata.